Hai geng, selamat datang di Motiven Podcast bareng aku, Hendrik. Podcast ini sengaja aku buat khusus untuk kamu yang tengah sendiri dan gak tahu mau ngapain. Tanpa lama-lama, langsung aja yuk dengerin podcast episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng, gimana nih kabarnya? Aku harap kamu baik-baik aja ya. Pertama, aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang selalu setia ngedengerin podcast aku. Mungkin dari episode awal sampai episode sekarang. Ya, Motiven Podcast sekarang sudah masuk di episode ke-7. Dan kali ini aku bakalan bahas terkait dengan gimana sih cara ngubah haters jadi lovers. Buat kamu yang penasaran, yuk dengerin podcast episode kali ini. Kita mungkin pernah merasakan ya, di samping kita, di sekitar kita, banyak sekali orang-orang yang mungkin bisa jadi lovers atau bahkan mungkin jadi haters. Dan kita pun gak punya kuasa, kita gak punya andil besar untuk menentukan apakah dia layak untuk jadi haters kita atau mungkin dia layak untuk jadi lovers. Makanya di sini aku bakalan bahas terkait itu semua. Gimana sih caranya agar kita bisa mengurangi haters dan menambah lovers? Sebelum aku bahas itu semua, kali ini aku bakalan kasih cerita atau mungkin kisah nyata ya, yang pernah dialami oleh salah satu orang, yang mana dia berhasil mengubah haters itu jadi lovers. Kamu pernah gak sih nonton 99 Cahaya di Langit Eropa? Film itu mungkin rilis sekitar tahun 2013-2014an ya, yang mana menceritakan kisah Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra. Buat yang belum tahu mungkin bisa searching filmnya ya. Jadi di salah satu film itu, di salah satu adegannya maksudku, itu ada ketika Hanum sedang berada di Austria. Dia goreng ikan asin. Kita tahu bahwasanya ikan asin itu baunya wangi banget ya, menurutku dan mungkin menurut sebagian orang Indonesia. Cuma bagi orang sana, bau ikan asin itu sangat menyengat gitu, gak sedap katanya. Akhirnya tiap kali Hanum masak ikan asin, pintu rumahnya itu selalu digedor-gedor sama tetangganya. Dia bilang, "Kamu masak apa? Ini bau banget, menyengat banget. Ngapain kamu masak itu? Ganggu tahu." Ya. Awalnya si Hanum itu sebel sama si tetangganya itu, karena menurutnya ini adalah salah satu cara untuk dia bisa mengobati rindu dengan makanan-makanan Indonesia kayak gitu. Cuma ganggu banget menurut tetangganya gitu. Akhirnya suatu ketika dia punya ide untuk mengirimkan paket makanan yang dia masak itu ke tetangganya. Dan akhirnya tetangganya pun
jadi suka akan makanan tersebut kayak gitu. Karena mungkin dia belum ngerasain ya rasanya ikan asin itu kayak gimana gitu. Ya coba bayangin lah orang bule makan ikan asin gitu. Pasti ya ngeri-ngeri sedep gitu. Dan dari situ kita mungkin bisa menanggapi ya, bahwasanya gak semua haters itu harus dipermasalahin gitu. Cuma aku akan bahas cerita yang mungkin agak lebih panjang lagi dari ini, karena ini hanya cerita permulaan aja. Cerita kedua datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini sebenarnya pernah juga aku posting di Instagram ketika Ramadan kemarin. Dan setiap kali aku dengar atau mungkin aku baca kisah ini sangat nyentuh banget kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang udah pernah baca cerita ini di Instagram, jangan bosan-bosan ya untuk aku ulangi lagi kayak gitu. Jadi dulu ketika Rasulullah masih hidup, waktu beliau berada di tanah Madinah, ada salah satu kakek buta dari kalangan Yahudi yang sangat membenci Rasulullah. Ya mungkin kalau sekarang itu namanya haters kayak gitu ya. Cuma kalau haters sekarang kan gak nampak gitu ya, netizen yang ada di sosial media gitu. Tapi kalau dulu namanya haters ya menampakkan diri, entah itu dari segi muka, sikap, perilaku, dan lain sebagainya gitu. Dan yang namanya haters zaman dulu itu jauh lebih kejam kayak gitu ya. Oke, lanjut. Jadi dulu si kakek itu benci banget sama Rasulullah. Setiap hari sang kakek itu selalu mendengungkan atau mengkompor-kompori lah masyarakat yang berada di sekitar sana, bahwasanya Rasulullah itu bukan orang baik. Rasul itu penyihir yang punya banyak tipu daya. Hampir setiap kali orang yang datang kepadanya, kakek tersebut selalu ngomongin itu. Intinya sifat-sifat yang jelek dari manusia selalu ada dalam diri Rasulullah menurut sang kakek. Suatu ketika datanglah seorang laki-laki yang mendatangi sang kakek tadi. Beliau membawakan sekotak roti. Roti tersebut ia pilin-pilin hingga menjadi remahan agar bisa dengan mudah untuk dimakan. Satu demi satu remahan itu disuapkan ke mulut sang kakek. Kakek pun yang buta tadi itu terheran, siapakah lelaki ini? Belum pernah dia menjumpai orang yang dengan sukarela memberikan dia makan, bahkan sampai menyuapinya hingga kenyang gitu. Kegiatan itu terus dilakukan lelaki tadi kepada sang kakek setiap hari, setiap paginya. Seringkali mereka bertemu, membuat sang kakek tersebut bahagia karena ternyata masih ada yang memperhatikannya. Dalam setiap pertemuan, sang kakek selalu bertanya, siapakah lelaki itu? Namun sang lelaki pun tidak pernah menjawabnya. Di sela-sela makan, tak jarang sang kakek itu selalu bergumam, jika ada satu orang yang paling dibenci di dunia ini, dan apabila dia ada di hadapannya, bisa jadi dia akan membunuhnya. Sang kakek buta itu memang sudah dibutakan hatinya untuk benar-benar membenci Rasulullah. Hampir setiap apa yang dilakukan Rasulullah selalu dianggapnya salah, karena rasa bencinya yang luar biasa besar kepadanya. Suatu ketika, sang kakek buta tadi mendengar
berita jika Rasulullah telah tiada. Dengan raut gembira, sang kakek meluapkan rasa bahagianya. Dia sangat senang karena orang yang selama ini ia benci sudah meninggal dunia. Namun, di sisi lain, kakek buta pun merindukan lelaki yang biasanya menyuapinya setiap pagi. Dia heran, kenapa sudah cukup lama lelaki tersebut tidak menemuinya. Mungkin lelaki itu tengah sibuk dan belum ada waktu untuk menemuiku, ujar sang kakek. Di rumah Aisyah, Abu Bakar bertanya kepada anaknya, Siti Aisyah, istri Rasulullah. Kira-kira dari sekian sunnah yang dilakukan Nabi, adakah yang belum aku kerjakan, anakku? Siti Aisyah pun menjawab, hanya satu sunnah yang belum ayah lakukan. Nabi biasanya setiap pagi membawakan makanan kepada kakek buta di sudut kota Madinah. Abu Bakar pun lantas menemui sang kakek, dan setelah ketemu, beliau kemudian menyerahkan makanan di depan sang kakek. Sang kakek pun bertanya, "Siapa kamu?" Abu Bakar pun menjawab, "Aku lelaki yang biasanya menemuimu," jawab Abu Bakar. "Biasanya kamu selalu menyuapiku." "Baik, aku akan menyuapimu." "Kamu bukan lelaki itu," kata sang kakek. Kemudian Abu Bakar pun menjawab, "Aku lelaki itu, kek." Dan sang kakek pun membalasnya, "Bukan. Karena lelaki itu biasanya selalu memilih lembut roti hingga aku tak perlu mengunyahnya." Abu Bakar pun kemudian berterus terang kepada sang kakek, "Saya sebenarnya sahabat dari Rasulullah SAW yang setiap pagi mendatangimu di sini. Karena beliau telah wafat, maka saya yang akan menggantikan kegiatan ini mulai hari ini." Sang kakek pun lantas tak percaya. "Mana mungkin itu Muhammad? Muhammad itu orang yang paling saya benci. Mana mau dia menyuapi saya, yang orang yang jelas-jelas tidak menyukainya." Abu Bakar pun meneteskan air mata. Bagaimana bisa Rasulullah tetap baik kepada orang yang selalu membencinya, bahkan merelakan waktunya setiap pagi untuk memberi makan kakek buta itu. Abu Bakar pun mencoba menjelaskan kepada kakek itu bahwa lelaki yang selama ini menemuinya itu adalah benar-benar Rasulullah. Akhirnya, setelah dijelaskan secara pelan-pelan, sang kakek pun percaya dan menyesal atas perbuatan yang selama ini dia lakukan. Dan ternyata Rasulullah tak seburuk apa yang dipikirkan selama ini. Rasulullah begitu baik, padahal seringkali sang kakek berburuk sangka kepadanya. Namun apa balasannya? Rasulullah sama sekali tidak menyelakainya, malah menyuapi sang kakek agar tidak kelaparan. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar bahwasanya keburukan tidak lantas harus dibalas dengan keburukan juga. Jangan pernah percaya apa kata Joker, bahwa orang jahat berasal dari orang baik yang tersakiti. Itu semua bohong. Jika memang orang itu baik, pasti
dengan rela hati memaafkan orang yang menyakitinya. Seperti halnya Rasulullah yang senantiasa memaafkan kakek buta tadi. Dari dua kisah tadi, kira-kira hal apa yang bisa diambil? Cerita pertama terkait dengan Kak Hanum yang awalnya bertengkar dengan tetangganya yang ada di Austria gara-gara aroma ikan asin yang sangat menyengat. Akhirnya bisa berbaikan dengan memberikan sepiring ikan asin untuk tetangganya, dan akhirnya jadi bersahabat. Atau mungkin cerita kedua tentang Rasulullah yang awalnya sang kakek sangat membencinya karena berkat kerelaan hati Rasulullah tiap pagi nganterin makanan, bahkan sampai nyuapin. Akhirnya sang kakek pun luluh dengan cara Rasulullah. Ya, seperti apa yang saya utarakan tadi, bahwasanya setiap keburukan gak harus dibalas dengan keburukan juga. Mungkin kalau semisal sekarang masih banyak orang-orang yang mungkin gak suka sama kita, mungkin benci banget sama kita, atau mungkin lihat wajah kita aja langsung noleh ke belakang, gak jadi gitu, gak jadi maju ke depan gitu. Itu mungkin ada gitu. Cuma ya gak usah terlalu baper kayak gitu. Ya udahlah gitu. Semisal kita bisa melakukan perbuatan baik ke mereka, ya udah lakuin aja gitu. Gak usah pilih-pilih. Dia kan gak pernah suka sama aku, ngapain aku baik-baik ke dia gitu. Justru terkadang mungkin ya, orang yang paling membenci kita itu adalah orang yang perhatian banget sama kita. Karena di balik rasa bencinya itu, dia selalu cari-cari tahu info terkait dengan kita kayak gitu. Pernah gak sih kalian nemuin haters yang tiap kali dia ketemu kita itu selalu tahu info-info terupdate masalah kita kayak gitu. Jadi sekalinya kita buat salah gitu, langsung mulut itu ngomong A, B, C, D sampai Z kayak gitu ya. Ya mungkin bisa jadi sih itu namanya haters itu bisa jadi lovers yang tertunda kayak gitu. Orang yang menyukai kita tapi itu tertunda. Karena memang pada intinya semakin kita menanggapi haters itu semakin seneng. Karena apa yang haters pancing itu sebagai umpan gitu, akhirnya kita tangkep. Coba deh sekali-kali hatersnya itu didiemin kayak gitu. Mungkin juga cuma sekali, 2 kali, 3 kali, habis itu bakalan selesai gitu. Karena memang kita gak ada reaksi kayak gitu. Kalau haters ngasih aksi, kita ngasih reaksi, ya haters itu bakalan seneng. Tapi kalau misalkan haters ngasih umpan ke kita, terus kita gak makan, kita diemin aja gitu, pasti mereka juga bakalan kalang kabut kayak gitu. Ini gimana sih cara mancingnya? Sulit banget kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih banyak hatersnya,
sabar aja, nggak usah gondok kayak kayak gitu ya, nggak usah dimasukin hati, karena memang ya namanya manusia ya, pasti banyak salah kayak gitu. Karena kita juga nggak bisa sesempurna malaikat ya. Jadi wajar-wajar aja kok. Oke, mungkin itu aja podcast episode kali ini. Kayaknya lebih pendek ya daripada podcast yang sebelumnya gitu. Cuma semoga di podcast kali ini bisa memberikan insight bagi kamu yang ngedengerin, agar selalu bisa berbuat baik kepada siapapun kayak gitu. Bahkan juga kepada haters, orang yang mungkin sering banget ngebenci kita kayak gitu. Kenapa? Keburukan gak harus dibalas dengan keburukan. Justru harusnya dibalasnya dengan kebaikan, agar orang itu bisa luluh dan juga lama-kelamaan bisa jadi suka atau care sama kita. Tanpa berlama-lama, seperti biasa, aku akan tutup dengan kata-kata yang indah ya. Kita tidak bisa membuat semua orang menyukai kita, namun kita tetap bisa berbuat baik kepada mereka setiap kali kesempatan itu ada. Akhir kata, aku Hendrik dari Motif Hand. Makasih udah ngedengerin sampai menit terakhir. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Aku tahu ini udah malam. Selamat tidur. Ya mungkin pakai selimut ya, karena malam ini dingin banget. Ya udah, gitu aja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.